bayanganmu setelah lulus kamu jadi guru bahasa Perancis? Enggak, jadi guide. Jadi guide. Ya, ketemu lagi dengan saya Putut EA, Kepala Suku Mojo, dan tamu kita adalah Pemret Mojo, Prima Sulistia Wardani. Ada Wardaninya, Iya. tapi bukan orang Jawa ya, Prim? Ya jelas enggak lah mukanya. Apa definisi orang Jawa, Mas? Enggak ya, misalnya keturunan kakek nenek dari Jawa gitu loh. Bapakku orang Jawa. Oh, Sulistia Wardani itu kan ya, Sulistia itu artinya cantik. Ah, masa sih? Baru tahu kamu? Gak tahu, aku gak tahu artinya. Bapakku orang Jawa, ibu yang Tionghoa, Pontianak. Pontianak. Kamu lahir di Pontianak. Jadi bapak merantau ya. Jadi merantau. terus ketemu ibu di sana. Bapakmu yang dari Purwokerto. Iya, Banyumas. Jadi kamu lidah ngapak plus lidah. Aku gak bisa bahasa Cina sih, gak bisa bahasa, ibu gak bisa bahasa Teochew sama bahasa Ke. Aku gak bisa. Mulai menggunakan istilah yang susah-susah. Ya Apa itu? Ya bahasa Tionghoa, bahasa Cina lokal gitu di Kalimantan Barat ya. Itu kan ya aku tahu sih ada dua, bahasa Teochew sama bahasa Ke. Jadi kalau orang sering tahu apa misalnya nyebut gocap gitu. Itu Teochew. Kalau Ke itu aku agak gak tahu sih, kayak jarang ketemu sama orang Ke. Ya ibu tuh bisa bahasa itu dua-duanya. Kalau ibu itu keturunan keberapa sampai di Indonesia? Bapaknya itu ini lahir di Cina Daratan. Ini cuma aku dengar-dengar ya. Gak tahu sih benar enggak ya. Belum pernah ketemu kakek dari ibu? Iya, dia udah meninggal pas aku bayi. Meninggal. Nah, kalau nenek aku sempat ketemu, tapi nenek itu udah kayaknya keturunan dia lahirnya udah di Kalimantan Barat. Oke. Terus kamu tinggal di Pontianaknya atau di pedalaman? Jadi aku sampai umur 3 tahun di Pontianak. Terus bapak diangkat jadi PNS, terus dimutasi ke kabupatennya namanya Ketapang. Desanya kecamatannya Kecamatan Sandai. Dari Sandai ke Ketapang itu zaman aku kecil sih naik bis 7 jam. Waktu jalannya belum di aspal ya, masih lama. Mungkin 100 kilo lah gitu, jauh. Terus kemudian di sana sampai SMP? Sampai kelas 1 SMP. Terus pindah ke Purwokerto. Iya. Aku di sana tuh lebih akrab pakai bahasa Melayu sih daripada bahasa Cina. Jadi kamu masih bisa ya logat Melayu? Logat Sandai ya mungkin. Aku kan masih kadang-kadang datang ke sana. Bisa ngobrol dikit. Masih ada saudara di sana ya? Enggak, teman-teman SD ku aku masih deket banget sama mereka. Jadi kalau kamu balik ke Sandai, itu tidak mengunjungi keluarga? Enggak, mengunjungi teman. Iya, mengunjungi teman. Unik juga kamu. Sama nostalgia lah Mas. Ya di sana kan banyak hal. Nostalgia apa yang paling menyenangkan di sana? Atau memorable gitu ya, sehingga harus kamu kunjungi? Iya, namanya masa lalu tuh pasti mau wujudnya kayak gimana pun pasti ini ya, membuat kita kayak dianggap indah gitulah. Sama di sana tuh kan banyak hal yang nggak ada di Jawa, kayak misal kultur sawit. Iya, sawit Mas. Aku ingat banget Niam ya, teman kita yang kerja di penerbit, sangat akrab sama kajian perkebunan, dan sering sekali maksudnya ngadepin teks soal sawit gitu. Dia seumur hidup, pas waktu dia belum berangkat ke Belanda sih kan, seumur hidup di Jawa. Terus dia pernah tanya ke aku, Prima, sawit kayak gimana sih? Aku ketawa ngakak gitu. Karena waktu kecil sawit itu ini Mas, bijinya itu diambil sama anak-anak gitu, terus direbus buat cemilan. Gitu. Kamu bisa menikmati itu, cemilan itu? Bisa. Dulu makanan ini semua yang sekarang jadi ini ya, makanan aneh-aneh dijual di mall itu. Buah apa itu yang sempat ngetren tuh Mas? Buah rerumputan itu. Aku lupa namanya apa ya. Itu terus tiba-tiba jadi mahal ya. Itu kan makanan kita kecil gitu. Iya. Terus kamu mulai kecil sudah suka membaca? Iya, suka membaca itu. Itu karena bapak guru? Enggak, bapakku tuh guru tapi dia kayaknya gak suka baca deh. Aku gak pernah lihat dia baca buku. Terus kamu dari mana? Kesukaan membaca? Ibuku tuh suka baca majalah. Dulu Kartini. Mas Putut kayaknya pernah nulis di Kartini gak sih? Pernah ya? Kartini. Dulu kan tuh majalah kayak mahal ya. Agak lux gitu. Ibu tuh suka baca itu. Berarti dari keluarga berada dong bisa membeli Kartini dan di jauh sana? Karena ibu kerja. Sebenarnya dibilang berada, enggak lah, aku ngalami masa bapak dapat beras jatah itu Mas, yang kalau semua pegawai negeri gitu.
Maksudku aku gak berasal dari keluarga berada, tapi ibu tuh terus inilah yang orang sering bilang Cina, watak Cinanya gitu. Istri pegawai apa tuh? Istri pegawai negeri, terus ya maksudnya jaminan hidup, ada pensiunnya, tapi pas-pasan gitu. Jadi dia kerja jual, tiba-tiba aja di teras rumah gelar ini warung nasi. Karena rumah dinasnya itu di depan SMA. Nah itu karena dia udah punya uang sendiri, dia bisa beli itu majalah gitu. Terus waktu kamu SMP pindah itu karena keluarga pindah atau karena memang pendidikannya kayaknya lebih baik di Jawa gitu? Kayaknya yang ngirim anak sekolah jauh-jauh itu bukan watak keluarga aku. Oh gitu. Bapak tuh disuruh pulang sama orang tuanya. Dari aku wacana dari kelas berapa, itu dari SD kelas 3 mungkin ya. Tapi terus baru bisa terjadi tuh aku kelas 1 SMP. Dan itu pengalaman traumatis itu pindah dari Kalimantan ke Jawa. Kenapa? Jadi misalnya dari gegar budaya tapi terus diejek gitu loh Mas. Bully lah ya kalau zaman sekarang. Dibully ya. Dibully bahasa pertama. Orang sana kan suka apa-apa itu belakangannya huruf E gitu ya. Misalnya bilang, aku gak bilang cantik gitu, cantik gitu. Oke. Orang Malaysia lah. Sekarang tapi kan dulu kan ada Upin Ipin. Terus ketemu sama orang saudara sama-sama kecil gitu, terus apa sih kok ngomongnya cantik gitu, cantik yang bener gitu, dikoreksi. Terus belum lagi yang soal fisik, pindah ke tempat kampungnya bapak itu kan homogen tuh masyarakatnya, jadi banyak semuanya Jawa Islam. Di kota Purwokertonya? Di Banyumas, bukan di Purwokerto sih. Oh di Banyumas. Di Banyumas, Kabupaten Banyumas kan, tapi bukan di kota Purwokerto, tapi di Kecamatan Cilongok namanya. Oke. Desa itulah. Terus mukanya beda sendiri, kalau jalan tuh ya diliatin orang. Gitu. Itu sampai kapan tuh kayak gitu? Sampai sekarang. Masa? Ya maksudnya aku masih menemukan itulah. Tapi sekarang udah tahan banting aku kalau digituin, udah biasa. Kadang yang malah sengaja tambah-tambahi aja gitu. Ngomong bahasa Inggris. Ya ngomong bahasa Cina gitu. Gitulah. Kamu ini ya lebih bisa mana? Ngapak atau bahasa sana Pontianak? Bahasa Melayu ya istilahnya kalau di sana. Bahasa ya orang bilang bahasa Sandai, karena orang Sandai ngomong sama orang Pontianak udah beda. Oke. Bahasa Sandai atau bahasa ngapak? Aku lebih bisa bahasa Jawa Jogja Mas malah. Oh gitu. Lah itu kan ya aku tinggal di Kalimantannya itu cuma 9 tahun. Di Desa Sandai itu, terus di Purwokerto 5 tahun sampai lulus SMA. Di Jogja tahun ke-12. Lebih fasih. Aku kadang kalau pulang kadang-kadang suka roaming ada kata yang lupa gitu. Terus memutuskan kuliah di Jogja. Iya. Sastra Prancis. Pendidikan bahasa Prancis. Ya. Kenapa ngambil pendidikan bahasa Prancis? Karena pas SMA nilai yang bagus semua itu. Oh gitu. Kamu ini ya PMDK istilahnya? Enggak. Aku ikut PMDK-nya tuh Undip, terus enggak keterima. Habis itu ada temen dia dapat brosur UNY gitu, terus aku mau daftar. Waktu itu daftarnya kan harus pergi ke Jogja. Jadi anak SMA kan mentalnya masih gerombolan ya. Jadi dia mau ke Jogja, terus aku mikir, aku kayaknya harus barengan sama dia aja biar ada temennya. Terus aku lihat jurusannya apa ya, pendidikan bahasa Prancis. Pilihan kedua aku sejarah apa ya. Kamu gak pernah mencoba masuk game? Coba aku, tapi itu tapi aku harus klarifikasi dia, aku gak ngobrol masuk UGM. Silakan klarifikasi. Enggak, karena orang yang kuliah di UNY biasanya gagal masuk UGM. Ya biasanya, tapi kan ada anomali. Gagal masuk UNY masuk UIN gitu biasanya kan. Enggak sih. Aku pernah nyoba karena dipaksa bapak, terus sampai berdebat, nangis, terus harus berangkat. Kenapa? Ada sastra Prancis juga di UGM. Ya waktu itu masuk UGM disuruhnya daftar jurusan yang boys ya. Apa tuh? Daftar psikologi. Psikologi gak besar kemungkinan gak diterima. Iya jelas, aku sadar diri aja Mas. Bukan kamu pintar tapi psikologi itu mentereng di UGM. Iya pasti passing grade-nya tinggi sih dia tuh. Tinggi banget ya. Itu setara dengan apa ya kalau psikologi itu? Mungkin ekonomi, akuntansi dan kedokteran gigi ya. Terus masuk UNY, bergaulah di Ekspresi Persma. Lembaga Persma mahasiswa tingkat universitas. Kok milih itu?
Kenapa nggak aktif di olahraga bulu tangkis? Nah, ini Sesuai dengan atau apalah gitu. Kenapa pers mahasiswa? karena suka nulis. Kamu sudah suka nulis sejak SMA? Sejak SD. Sejak SD. Jadi pas kecil itu kan ibuku jual warung nasi itu tadi Mas. Aku tuh kalau pulang sekolah tuh disuruh jaga. Bosen kan. Ya udah larinya ke buku hiburan ya, coba itu kita ngajak teman suruh nemenin jaga warung, yang mana mau teman dia. Oh kayaknya kalau di film kan menarik itu ya. Di Sande yang terus ada orang menunggu jualan. Enggak, tapi aku pernah di perjalanan Surabaya, belum ada tol waktu itu, Surabaya Jogja, habis hutan Saradan kalau nggak salah ya, itu ada pom bensin di kiri jalan kalau dari timur. Malam-malam jam 1 itu ada pom bensin agak gede gitu. Ya aku mau ke toilet lah. Ada anak kecil yang jaga kotaknya itu, kotakan kita harus bayar 2.000 gitu kan kalau masuk di situ. Dia lagi baca buku. Dan itu menurutku itu keren banget. Di habis perjalanan dari hutan ada pom bensin, terus kemudian jam 1 dini hari ada anak kecil laki-laki gitu baca, dan bukunya itu Laskar Pelangi. Oke. Yes. Jadi dari situ saya mengakui Andrea Hirata keren. Keren. Setidaknya dibaca sampai dalam situasi seperti itu. Kok dia bacanya dialog dengan jin muslim tetap keren ya Mas? Ya, buyar. Karena begitu lihat itu dalam temaram, dan itu lampunya nggak terang. Dalam temaram itu Laskar Pelangi gitu. Waduh. Seandainya saya kenal Andrea Hirata, saya potret, saya kasihkan dia. Ya, tapi dia nggak mungkin ngulang ceritanya sama kan Mas? Ya. Nggak, untuk kebanggaan kan. Oke. Ya karena itu keren. Sama kerennya pengarang siapapun yang kamu baca di waktu kamu nungguin warung dagangan itu. Dan di Sande ya bro. Bro. Apa ya? Soal Sande ini aku kayaknya Mas Put punya stereotip dan aku mau bahas itu. Enggak. Aku enggak tahu Sande, jadi enggak mungkin punya stereotip. Bacanya bukunya itu karena Bapak guru SMA tadi. Di SMA kan ada perpustakaan. Di perpustakaan di zaman itu kan ada banyak sekali buku bantuan milik pemerintah, tidak boleh diperdagangkan itu. Aku baca buku-buku balai pustaka. Oh, kalau itu enggak ada yang mengherankan. Enggak ada, memang enggak mengherankan. Ya adanya cuma itu. Sama Bobo sih. Bobo itu baru ada jadi tahun. Jadi kamu pasti baca sajak-sajaknya Taufik Ismail ya? Kalau puisi aku skip sih Mas. Aku bacanya novel. Novel siapa waktu itu yang kamu? Novel apa namanya? Salah Asuhan baca. Salah Asuhan kamu baca? Baca, terus aduh tebal. Aku tiba-tiba disuruh ingat-ingat malah sekarang lupa. Mukhtar Lubis paling banyak ya? Enggak, malah aku akrabnya tuh sama ini ya, Nur Sultan Iskandar. Oh iya. Marah Rusli. Kalau Mukhtar Lubis soalnya sudah obor. Ya itu. Terus alasannya itu saja masuk ke ekspresi? Ya itu waktu itu aku dapat kayak misinformasi ya pas ospek gitu kan. Jadi aku tuh jadi menganggap seakan-akan itu masuk unit kegiatan mahasiswa itu harus gitu. Nggak boleh nanti bisa ngaruh ke nilai atau apa gitu kan. Yang mana itu sebenarnya persepsi yang salah gitu. Terus dikasih daftar gitu dari semuanya gitu. Ya yang nyocok aku bisa lakuin ya juga cuma di ekspresi itu. Tapi Prim, waktu kamu masuk sastra Prancis tuh memang bayanganmu setelah lulus kamu jadi guru bahasa Prancis? Jadi guide. Jadi guide. Lah cita-citaku tuh kenapa tertarik selain nilainya bagus. Bahkan aku tertarik di SMA itu sama pelajaran itu kan dapat ya. Karena membayangkan jadi guide tuh jalan-jalan itu Mas. Saya marah jelas ini lah. Iya. Tapi itu kan bukan cita-cita yang terlalu muluk ya untuk jadi guide. Kenapa nggak kamu lakukan? Karena aku akhirnya Labuan Bajo masih membutuhkan banyak guide bahasa Prancis tuh. Iya, tapi untung belum aku lakuin sih. Ini kondisi. Kenapa? Kenapa ya? Karena itu kan bukan kayak orang yang jadi guide itu lebih simpel lah, orang tinggal datang ke tempat tertentu lalu berkenalan dengan teman-teman yang jadi guide di sana lalu belajar. Banyak teman sejurusanku yang jadi guide juga sekarang. Iya. Karena aku kenal ekspresi, terjerumus aja jadi masuk ke buku, nulis, jurnalisme gitu.
Jadi maksudnya nggak itu sampai kemudian mengorbankan impianmu untuk jadi impian itu hilang seorang sendiri, pemandu wisata. Memudar. Sampai sekarang nggak tersisa? Enggak. Sekarang aku sadar kok ketemu orang tiap hari kok capek Mas ya. Ketemu orang baru ngomong terus itu kayak. Iya, karena ngomongnya nggak di tepi laut, nggak sambil jalan-jalan, itu beda. Bangun pagi jemput ke hotel, oke, kayaknya tak pikir-pikir lagi sekarang kayaknya aku nggak kuat deh itu ngelakuinnya. Dan kamu langsung meniti karir sebagai jurnalis ya? Enggak, aku malah jadi editor sih, ya, proofreader dulu di Ekspresi. Di Ekspresi. Enggak, maksudku setelah itu. Sebelum lulus kamu kayaknya udah kerja kan? Ya, udah nyambi kerja. Ya, Mas Putut yang ngajak aku kerja Mas Putut kok. Enggak, yang di Bentang kan bukan aku yang ngajak. Oh iya. Kamu sempat kerja di Bentang kan? Tapi kan cuma ini lepas. Enggak. Ya apapun itulah. Ya. Artinya ya mau lepas kayak mau tetap kayak kan itu bekerja. Ya. Dan kamu memilih menggeluti bidang literasi juga. Ya, bahasa sih lebih tepatnya. Kenapa nggak jadi jurnalis? Karena aku ternyata nggak komunikatif gitu Mas. Aku menyadari itu. Aku maksudnya di Ekspresi kan kami diajak disuruh ngerjain A B C D gitu. Wawancara itu nggak jadi bidang yang aku bisa sangat nikmati dan aku bagus gitu di situ. Pilihan tanpa pilihan sadar nggak sadar lah itu kayaknya yang aku agak bagus lah itu tuh sebenarnya ngurusin teks jadi editor atau jadi proofreader itu. Padahal kamu pernah jadi wartawan Detik ya? Enggak, aku Rappler, aku pernah jadi kontributor Rappler. Kontributor Detik belum pernah? Enggak, aku enggak pernah. Oh, Rappler ya? Iya, Rappler. Itu kan sama tuh. Oh, pernah juga ngerjain waktu itu Beritagar ya, liputan Beritagar. Bagus liputannya tuh. Alhamdulillah. Enggak, terus apa yang menghambat kamu untuk meneruskan karir itu gitu loh? Karena wartawan beda sama editor kan. Itu ada jalan-jalannya juga, ada tantangannya yang lebih menyenangkan mungkin. Kalau jawaban agak reflektif ya Mas, aku ngerasa hidupku tuh kayak ini ya, kayak kayu di aliran sungai gitu loh. Anjir. Kayu di aliran sungai. Ya maksudnya kadang dalam hati tuh pengen A B C, pengen ini itu gitu. Tapi terus begitu dijalani kok arahnya ke sini. Tapi terus aku juga nggak melawan itu gitu. Terus udah jalanin aja gitu. Besok mungkin misalnya tiba-tiba ada di dongkel gitu jadi pemret mojok gitu terus tiba-tiba jadi guide gitu mungkin bisa sih. Jadi guide. Nah teman-teman mojok ke Bali. Aku yang pandu. Gitu. Gak ngerti lah. Jadi kamu gak pernah ini ya dalam situasi untuk berupaya keras mewujudkan cita-citamu gitu? Kayaknya enggak sih. Selalu rezeki itu mudah datang ke kamu. Bukan mudah datangin juga, tapi kemudian kayaknya aku akhirnya memilih pilihan-pilihan yang aku nggak banyak berjudi di situ. Ya, itu maksudku juga. Ya, gitulah. Artinya nggak butuh usaha yang keras. Udah deh, pokoknya aku mau jadi wartawan gitu. Enggak sih. Enggak. Mau jadi guide gitu, enggak ya? Enggak. Iya ya, aku baru sadar loh Mas, gara-gara Mas. Iya, aku gak pernah berusaha keras ya. Iya tapi agak mendekat. Langsung gini. Galau udah aku balik dari sini. Tapi cinta aku berusaha keras sih Mas. Ada pacarnya soalnya di luar jadi ngomongnya gitu. Biar dia dengar. Kalau pacarmu dengar tuh kayaknya aku deh yang berusaha keras gitu masih jawabannya. Kamu pernah kerja di mana saja? Bentang pernah? Di Insispress. Insispress pernah ya. Terus ada lembaga riset teknologi sama pendampingan masyarakat di Bantul itu Combined Research Institute. Oh, kamu pernah di Combined? Aku juga bantu ngerjain konten bulanan mereka, terbitan bulanan. Iya, karena temanku jadi Redpel, dia sering suruh aku liputan untuk nulis. Siapa temenmu yang jadi Redpel di situ? Namanya Hairul Anam, sekarang dia di Tempo. Oke. Terus di mana lagi? Terus di kayak pergaulan Jogja ya sebenarnya kebanyakan kerjaan pendek-pendek gitu sama. Gusmu Muhyiddin M. Dahlan kan pernah juga disuruh bantu riset gitu. Bukan riset sebenarnya ya, riset pustaka gitu, tapi terus kemudian dialihkan jadi tulisan, diolah jadi tulisan. Terus di Pindai. Sama seperti Jakarta 9 bulan di Asian Parent. Di Asian Parent itu kamu nulis juga ya? Nulis.
terus akhirnya balik lagi ke Jogja. Aku tuh dulu sempat Prima ini kan kita kenal mungkin sudah berapa tahun ya Prima ya? 6, 7, 2015. Ya 5-6 tahun lah ya. Tapi saya baru tahu Prima itu agamanya Islam itu baru-baru saja. Itu menunjukkan betapa di pergaulan kami itu mungkin agama bukan isu yang terlalu. Kecuali buat Agus. Oh iya. Buat dia penting. Saya pernah tanya sih, ini ada teman di sini Irul namanya. Saya terpaksa harus minta tanya orang karena mau saya ajak ziarah gitu. Ini kalau mau saya ajak ziarah saya nggak tahu agamanya apa kan nggak ini. Ternyata Mas Irul agamanya Mas? Kalau nggak salah Islam. Oh oke. Aku lupa juga. Waktu itu dijawab apa ya? Iya Islam kayaknya. Oh iya, kok bisa beragama Islam bukan mualaf kan? Enggak, karena bapak itu, ibu convert. Ibu yang mualaf. Oke. Aku dulu religius loh Mas. Kenapa ini penting sekali di pembicaraan kita? Tadi yang terpotong itu, yang aku dengar gitu selama 5 tahun gaul sama Prima ini, Prima itu sebetulnya agak anti tinggal di Jakarta tuh. Ya, terus kenapa tiba-tiba harus pergi ke Jakarta dan merasakan mencecap penderitaan hidup di sana? Yang yang itulah ya. Karena ditawarin. Jadi apa ya? Mungkin itu tadi akhirnya sekarang malah baru momen ini aku paham aku ternyata bukan risk taker, pengambil risiko gitu. Jadi ada yang nawarin terus ya udahlah coba gitu. Jadi maksudnya enggak datang ke sana terus masih harus numpang terus cari-cari kerjaan gitu. Relatif lebih aman. Sudah gitu. Jelas ke sana itu mau apa. Udah jelas gitu. Dan ketika aku sampai di sana aku sangat bersyukur sama pilihan itu karena momen 9 bulan itu mematahkan banyak sekali stereotipku yang salah tentang Jakarta. Apa itu? Bahwa di sana sangat suram gitu ya, maksudnya jadi pekerja tuh ya tua di jalan terus nggak bahagia gitu. Nggak, di anak-anak Jakarta tuh bahagia dan aku ada yang kunilai positif bahwa mereka tuh kan karena kultur kerjanya itu lebih profesional di sana ketimbang di Jogja. Sangat sadar soal hak-hak pekerja. Jadi kalau disuruh lembur itu dia akan berani menyanggah misalnya. Terus tahu membedakan waktu kerja sama waktu beristirahat dan mencari hiburan diri sendiri. Jadi Sabtu Minggu ya waktu untuk senang-senang gitu. Sehingga suasana Jumat malam di Jakarta memang sangat terasa kayak orang habis dikeluarin dari kerangka gitu. Dan itu nggak aku rasakan di Jogja. Itu menurutmu positif? Jadi positif. Orang kemudian 5 hari menguras energi lalu ada 2 hari untuk rilis energi negatif dari dirinya gitu. Menurutku itu bagus karena di Jogja walaupun misalnya nggak disebut nggak ada, kita mau ngopi hari Selasa siang gitu kita bisa gitu tuh. Tapi terus nggak di kotak-kotakan kapan waktu untuk kerja sehingga molor-molor Sabtu Minggu kita kadang masih kerja dan itu kayak kok kerja terus gitu, capek. Pertanyaannya adalah kenapa kemudian kamu juga merasa kecapean di sana? Di Jakarta karena masalah lain. Oh, bukan masalah kerja. Bukan masalah kerja. Kamu masalah kerjaan sebetulnya sangat menikmati bekerja di Jakarta. Ya senang, banyak hal baru. Kalau di Jogja menurutmu apa problem utamanya? Apakah memang benar-benar berbeda dengan Jakarta gitu? Atau apa? Pekerjaan ya, bekerja ya maksud saya. Kalau di lingkungan yang pernah aku cicipi sih yang banyak tadi sebenarnya banyak lebih berbau komunitasnya. Lebih banyak unsur seperti pertemanan atau kekeluargaannya gitu ketimbang profesionalitas. Dan jeleknya kadang misalnya gini, dikasih kerjaan, ditanya tarifmu berapa, nggak bisa jawab atau nggak berani jawab. Tapi kemudian nanti misalnya terlalu rendah, sambat, mengeluh di belakang itu kan jelek. Terus kadang karena terlalu fleksibel antar teman itu, kayaknya kultur Jogja itu molor sih Mas. Misalnya suruh kerja apa gitu itu molor gitu. Itu aku lihat ini masalah sih gitu. Kalau positifnya di Jogja? Ya. Di Jogja lebih hangat hubungan antar orangnya. Di Jakarta enggak? Di Jakarta enggak lah, itu kita bisa lah didampret sama orang di depan orang lain gitu. Di Jogja aku nggak pernah lihat itu. Dan kadang kalau orang nggak siap mental pasti itu bikin shock.
Bahkan itu di dunia media. Ya. Ya, tapi nggak mesti urusannya sama urusan media. Media ya, nggak ada urusannya ya. Lainnya. Ya. Hanya persoalan lebih hangat saja. Lebih hangat, terus apa ya? Segi geografis kali dekat-dekat, jadi nggak banyak waktu habis di jalan, nggak capek. Terus biaya hidup murah, nggak kayak di Jakarta. Di Jakarta kayaknya lebih nggak sehat sih. Aku selama di Jakarta sering sakit, begitu pulang ke Jogja nggak. Itu sakitnya karena psikis atau enggak? Fisik kayaknya. Iya, fisik kan bisa karena psikis, stres atau udara, polusi udara. Kayaknya udara ngaruh sih, Mas. Jadi jerawatan baru datang itu. Memang kerasa sih gak enak banget. Terus kita berada di ruang ber-AC seharian di Jogja kan enggak, jarang. Aku pernah kerja, sebetulnya benar-benar kerja dan tinggal di Jakarta itu 1 tahun lebih sedikit, Prima. Dan bagi orang yang memang gini ya, kalau saya itu, aku itu tinggal di Jogja saja, Prim, di Jalan Kaliurang, itu belum tentu seminggu sekali lewat ring road loh. Ya belum tentu. Ya jadi garis edarku itu paling ya 1-2 kilo dari rumah aja. Lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Apalagi di Jakarta. Nah, itu aku kayak film-film gitu loh. Habis kerja terus mau pulang, waktu itu aku ikut mertuaku ya, masih nebeng di mertua gitu. Aku harus karena macet ya naik taksi padahal. Aku selalu pulang dan pergi dengan naik taksi, tapi karena macet jadi menghindari kemacetan itu aku mesti mampir di kafe. Lalu minum bir 1-2 botol gitu ya. Kalau kebetulan kemudian tiba-tiba banyak teman datang yang akhirnya berbotol-botol gitu. Dan itu hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Kayaknya nggak pernah nggak gitu. Jarang banget nggak gitu. Jadi apa? Kok urepku kok kayak nih film-film ya. Sampai bekerja kayak di barak ya, kayak bekerja mampir ke kedai, sedikit mabuk dan lalu pulang tidur gitu. Dengan agak sedikit berbeda ya karena jarak jalanannya macet. Kalau biasanya kalau kita lihat di film-film kan cukup dia jalan kaki gitu ya. Tuh ngeri juga itu. Dan kemudian ketika menganggap aku sudah sadar bahwa itu ngeri banget, aku pindah kos di dekat kantor. Itu juga lebih ngeri lagi karena kosku itu mahal tapi sempit. Jadi yang mahal itu karena mungkin dekat dengan perkantoran gitu ya. Terus fasilitasnya mungkin agak oke lah gitu. Walaupun nggak oke banget, wifi apa sih asiknya gitu ya. Kamar mandi dalam ya, tapi untuk menutup pintu dari dalam untuk mandi aja susahnya minta ampun, saking sempitnya gitu. Kalau aku tidur itu kaki itu melebihi kasur ya, saking memang sempitnya. Tapi mahal. Bahkan untuk ukuran di sekitar daerah situ itu paling mahal sebetulnya. Itu lebih ngeri lagi, jadi kayak tertekan gitu. Enggak, ini yang aku ketahui setiap kali pulang hanya kebebasanku itu hanya jendela gitu. Oh lebih ngeri lagi, kok kayaknya nggak ada yang nggak ngeri nih hidup di sini ya gitu. Yang nggak ngeri seperti yang kamu bilang, kalau misalnya Sabtu dan Minggu kalau pergi ke kontrakan temenku lalu kita masak bareng. Ya seperti itu. Maksudnya nggak jalan-jalan keliling? Jalan-jalan, tapi jalan-jalannya ya pasti Sabtu Minggu gitu, jalan-jalan. Kalau ke mall mah ya gimana mau ke mall ya, kalau kita kan kerja ya. Ya seperti yang aku bilang jam 5, jam 6 kadang selesai. Bahkan kadang lebih gitu. Ya. Tapi menurutku itu persoalan ini ya. Ya persoalan apa? Mungkin bagi orang lain itu nggak ada masalah. Mungkin bagi orang lain itu macet itu nggak ada masalah gitu. Baru-baru ini saja aku mulai bisa menikmati ketika pergi ke Bali atau ke Jakarta itu pas macet gitu bisa tidur. Ya, di Jogja kan juga sudah mulai macet. Sebelum pandemi itu aku lebih sering nggak pakai mobil sendiri, Prim. Jadi kalau pergi kemana ngurus mojo di notaris atau apa itu, walaupun jaraknya mungkin 4-5 kilo ya, aku tetap naik gokar, bisa tidur dan membiasakan tidur kayak gitu tuh lebih menyenangkan. Mungkin kalau dulu aku punya kebiasaan kayak gitu tuh selesai. Karena problem psikologisku waktu itu ya, kenapa nggak cepat pulang adalah
ada mobil yang memiliki kecepatan tertentu dan dia harus berdiam terus, dan aku ada di dalamnya dan di sekitarku itu semua macet. Itu yang bikin aku stres dan klakson dan waduh, itu yang membuatku sakit perut kadang-kadang gitu. Dan kamu pernah nggak ngerasain di Jakarta? Setiap hari. Enggak, yang ini kamu ada di taksi atau ada di kendaraan, kamu kebelet kencing dan nggak bisa kencing karena situasi. Itu menyiksa betul. Aku 3 kali pernah. Dan itu traumatis. Sehingga saking traumatisnya kalau mau pergi naik taksi di dalam kurun tertentu, itu aku harus kencing berkali-kali untuk memastikan tidak ada lagi yang tersisa dari tandonan air kencingku. Enggak pernah ngalamin kayak gitu? Enggak. Iya sih, kebayang. Itu Prima, aduh. Ngeri banget. Dan itu aku sering penasaran tuh orang-orang kencingnya gimana. Pernah nggak kamu? Itu Mas Putut di Jakarta tahun berapa berarti? Aku menikah 2010, berarti antara tahun 2009 sampai 2011. Karena sebelum kami menikah aku udah tinggal di Jakarta, tapi gini tinggal di Jakartanya itu. Seminggu aku di Jogja, seminggu di Jakarta. Tapi sudah mulai ada bisnis di Jakarta. Mungkin sekarang diselamatkan sama minimarket kali ya. Banyak ya. Jadi bisa kalau kita keluar pipis. Ya, tapi kamu di taksi. Oh, gak bisa. Ini kan posisinya di taksi. Nggak bisa gampang dengan mudah belok gitu. Nggak. Dulu malah lebih banyak karena di zamanku itu ada 7-Eleven. Yang sekarang udah tutup semua tuh. Aku baru tahu sih soal masalah ini. Untung gak pernah ngalamin. Aku 3 kali. Mungkin 3 atau 4 kali. Dan itu mengerikan. Dampak psikologisnya itu yaitu salah satunya kalau mau naik taksi memastikan kencing itu sampai berkali-kali gitu. Tapi oke lah. Masih pengen balik ke Jakarta gak? Masih. Apa yang menarik untuk membuatmu kembali ke Jakarta? Kayaknya kalau mau cari ilmu gitu di sana masih banyak tempat-tempatnya, titik-titiknya gitu. Terus untuk menikmati hiburan, cari momen-momen kesenian gitu di sana juga banyak dan lebih mengglobal mungkin ya. Jadi ya kalau di Jogja enggak ya? Di Jogja kan banyak ya kental Jogjanya gitu. Jakarta itu biasanya ada undang penulis tapi dari negara mana gitu. Itu kesempatan menemukan hal kayak gitu lebih besar di Jakarta. Gitu. Terus sekadar itu, kalau sekadar itu mah di YouTube juga banyak, Prim. Mungkin karena temanku banyak di sana sih. Teman yang paling dekat itu banyak di sana itu. Istilahnya sekarang support sistemnya lah itu tuh di sana semua. Oke, kamu pernah jadi pemret di Mojok dan sekarang jadi pemret lagi itu 2 kali gitu. Itu rekornya di Mojok pernah dipemretin oleh satu orang yang sama gitu. Apa yang membedakan Mojok dulu dan sekarang, Prim? Waktu kamu yang pertama dan fase yang kedua. Mojok yang sekarang tuh lebih mudah karena ada platform baru itu yang masih ada terminal itu. Dulu karena mungkin kita tayangkan naskah yang dikirim terima dari orang lain itu kan sehari 2-3 lah kayaknya maksimal 2 gitu. 2 gitu kan kurasinya ketat banget dan kita tuh masih berorientasi sama sebenarnya peristiwa-peristiwa yang berskala nasional gitu. Respon apa gitu. Walaupun sesekali sebenarnya kasih ruang juga untuk ngomongin pengalaman dan lain-lain gitu. Nah, sekarang karena ada terminal terus jumlah naskah yang ditayangkan lebih banyak. Jadi kemungkinan untuk menayangkan hal yang lebih variatif itu banyak juga. Oke. Saya kasih penjelasan sedikit teman-teman ya. Terminal itu adalah UGC-nya Mojok. UGC itu User Generated Content. Jadi konten yang bisa diunggah sendiri sebetulnya secara teknikal gitu ya oleh penulis. Jadi kalau dulu itu kan Mojok itu murni curated. Jadi orang mengirim naskah ke Mojok, lalu Mojok mengurasi, terus kemudian yang terseleksi kemudian bisa diunggah di Mojok. Nah, dengan adanya terminal itu sebetulnya secara teknis itu teman-teman penulis bisa mengunggah sendiri, walaupun tetap akhirnya dikurasi. Dikurasi karena satu, secara jumlah tetap harus kita perhitungkan ya. Jumlahnya itu memang sekarang jauh lebih banyak. Sekarang berapa naskah, Prim? Sehari
20 lah minimal. Khusus terminal itu 20. Jadi kemungkinan teman-teman yang dulu nggak lolos nulis di Mojo gitu ya, karena seleksinya yang cukup ketat tuh sekarang lebih mudah untuk menulis di terminal. Nah juga karena supaya isu-isu sensitif, isu-isu yang bersifat rasialis ya politically incorrect gitu bisa dipindai oleh redaktur untuk kemudian yang kayak gitu nggak ditayangkan gitu. Nah di terminal ini per hari ini pengumumannya sudah ada 1.000 penulis. Iya, 1.000 penulis. Dengan melihat berarti kamu itu setidaknya ya Prim, kalau ada 1.000 penulis, setidaknya sudah berinteraksi secara intens dengan ratusan penulis kan? Iya. Ya. Menurutmu memang banyak bakat penulis di Indonesia nggak? Dari sisi itu, dari sisi tulisan-tulisan yang kamu kurasi, kamu baca. Iya banyak dan datang dari tempat-tempat yang kita mungkin nggak bisa prediksi sebelumnya gitu. Di wilayah-wilayah yang karena keterbatasan pengetahuan kita itu nggak pernah kita pindah gitu. Atau bahkan dari kelompok orang yang kita nggak pernah ternyata ini suka nulis gitu. Oke. Mulai dari ibu-ibu PNS di Sleman gitu. Okay. Kan kalau di ngirim terminal kan ketahuan asal, dia harus tulis asal gitu. Kadang-kadang mereka menambahkan profesinya apa gitu. Ada mahasiswa di Bandung, ada sipir penjara di Sulawesi. Penulis juga. Jadi penulis juga sipir. Terus ada anak anarko di Jogja. Iya. Terus mau nulis di Mojok. Ya, jadi sering sekali nulis di Mojok. Oke. Anarko. Gak tahu sih dia sekarang masih berani klaim diri sebagai anarko nggak? Kemudian mungkin yang unik lagi apa ya? Ada ibu rumah tangga yang suka lari maraton. Maksudnya oke lah profesi umur bermacam-macam, tapi maksudnya dari bidang yang menarik-menarik gitu Mas. Ada yang dia kuliah jurusan oceanografi. Mas Putut pernah dengar jurusan itu gak sih? Kelautan. Iya kelautan. Tuh nulis tapi tentang ilmu yang dia tekuni gitu. Ada yang menekuni dunia HRD, Indonesianya apa sih HRD itu? Ya apa? Human resource. Iya, itulah HRD itu, dia suka nulis itu. Jadi menarik gitu. Itu yang membedakan antara fase pertama kamu dengan yang kedua. Iya, kalau di pertama kan kadang orang tuh apapun backgroundnya, biasanya dia cenderung untuk merespons apa yang lagi terjadi di level nasional gitu ya. Jadi Mas Cepi arsitek tapi lebih sering nulis soal politik gitu. Kalau sekarang anak-anak lebih muda, mereka bidangnya apa, mereka nulis soal bidang gitu. Dan sering sangat informatif. Karena mereka menekuni bidang itu gitu ya. Jadi nggak perlu baca-baca lagi, yaitu berdasarkan apa yang mereka teliti sehari-hari. Dulu ada tukang las, Prim. Tukang las di Cepu menulis bagus di Mojo, masih nulis nggak ya dia? Kuku. Oh Mas Kuku. Mas Kuku udah lama nggak nulis. Nggak nulis ya. Halo Kuku. Mas Kuku. Mojo itu memang saya bersyukur karena di Mojo itu banyak sekali penulis dengan tadi itu latar belakang yang kita nggak ketahui. Saya kemarin waktu ibu saya sakit ya, ibu saya kemudian meninggal dunia, mengunjungi teman saya. Ini ada teman yang ikut ngantar saya waktu itu. Rumahnya di Rembang juga, tapi jauh dari rumah saya. Kalau rumah saya itu arah ke timur, ke selatan, ini arahnya langsung ke selatan terus ke barat, jadi berjauhan. Ada penulis Mojo dan dia bisnisnya montir sepeda motor. Dia udah 3-4 kali menulis. Namanya siapa Mas? Kayaknya aku tahu deh. Aku lupa ya namanya. Kalau soal nama. Tapi aku ketemu orangnya dan itu hal-hal kayak gitu tuh Prima. Itu kok kayak membuat hidupku betul-betul bermakna gitu. Di saat seperti itu. Iya, ketemu penulis Mojo yang ini bukan soal mereka itu dapat duit dari honorarium, enggak. Saya kira banyak penulis di Mojo, apalagi yang saya temui, ini punya bisnis yang sangat bagus. Saya kira nggak penting tuh dapat honorarium dari Mojo dia ya. Tapi dia bisa mengekspresikan diri menulis di Mojo dan itu satu hal pencapaian yang penting bagi dia gitu. Tulisannya bisa dibaca banyak orang. Itu hal yang tidak mungkin bisa dibayar gitu loh. Setiap kali aku ketemu dengan orang-orang seperti itu, gitu. Gimana tuh? Kamu ngalamin gitu nggak? Gitu juga nggak? Aku
terutama sebenarnya rada melankolisnya itu ya karena kadang ada yang cerita misalnya Terminal Mojok sudah bermanfaat untuk saya karena berhasil bikin saya bla 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 bla. Ada beberapa yang cerita kayak gitu. Apa dia misalnya punya masalah tapi terus salah satu bentuk penyembuhannya dengan nulis. Mojok tuh jadi tempat yang dia bisa muat tulisannya di situ gitu. Walaupun sebenarnya alasannya kenapa memilih Mojok itu aku nggak tahu ya. Dan jadi banyak sekali teman mas, grup WhatsApp Mojok, Terminal Mojok aja orangnya 200 lebih gitu. Jadi mungkin Mas Tutut kalau gabung ke grup itu terus keliling Indonesia, nyamper di kota mana aja ketemu sama orang yang kenal gitu lah. Jadi banyak saudara. Gitu. Emang banyak sih. Semenjak Mojok itu, aduh. Dan bukan hanya penulis sebenarnya, pembacanya juga sangat solid gitu. Di beberapa tempat bahkan sering ngopi bareng itu pembacanya. Gimana dengan, makanya dulu sempat ada ide ya, penulis-penulis di kota tertentu itu akan dikumpulin untuk bikin komunitas lalu kita kasih capacity building gitu ya. Tapi sayang pandemi ya. Jadi semoga setelah pandemi kelar kita bisa susun satu kurikulum pengembangan kapasitas bagi penulis gitulah ya. Jadi teman-teman di kota tertentu misalnya di daerah Jawa Timur nanti kita bagi lah Jawa Timurnya itu misalnya daerah yang dekat-dekat, misalnya yang dekat-dekat itu Bojonegoro, Tuban, Ngawi itu kan dekat tuh. Nah, penulis-penulis di situ ngumpul, mungkin di situ ada 10-15 penulis Mojok. Lalu kita kasih workshop 2-3 hari gitu. Kita datengin penulis-penulis bukan hanya dari Mojok, tapi itu sudah sempat mau kita susun, sayang pandemi ya. Jadi belum bisa secara maksimal. Perkembangan penulis di luar Jawa gimana, Beb? Ya selalu ada pertambahan, tapi dominasinya masih di Sulawesi. Sulawesi ya? Sulawesi sama Nusa Tenggara ada beberapa. Lain-lainnya Maluku, Papua itu masih sulit gitu ya. Mungkin masalah infrastruktur kali ya Mas ya. Maksudnya internet nggak begitu agak sulit gitu lah. Bisa jadi sih. Tapi dominasinya tuh Sulawesi dan Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan ya. Sulawesi Utara dulu juga banyak sebetulnya. Ya ada, tapi maksudnya dia masih kalah. Tidak sebanyak itu. Dan Sulawesi Selatan itu kan menyebar di kota-kotanya. Kalau aku lihat ya. Mulai dari Makassar sampai Parepare sampai. Saya pernah juga ketemu penulis tapi nggak di kota itu, di Baru. Itu penulis Mojok. Dekat Makassar itu ya Mas ya, Baru. Dekat ya berapa kilo itu mungkin kan itu kalau nggak salah mungkin sekitar 70-80 kilo. Dan karena dari beberapa bulan lalu kan inisiasi grup WhatsApp Terminal itu kan. Di sana terus mereka interaksi tiap hari gitu. Aku merasa itu udah kayak keluarga kecil gitu. Jadi kan kadang-kadang yang sering terjadi di grup Terminal mungkin pembaca tuh nggak tahu karena dijaga di internal gitu. Tulisan di Mojok kan sering diplagiat Mas, dimuat ulang di tempat lain gitu. Nah dulu kan kalau kita diplagiat kan kita tahu tapi kadang udahlah malas lah ngurusnya gitu kan. Nah sekarang kan penulisnya jadi proaktif, dia kadang-kadang dikasih tahu teman atau ada satu kejadian dia yang dituduh memplagiat. Dibalik diplagiat. Nah, terus dia kan cerita di grup itu kan. Nah pernah itu terjadi selama berapa hari berentetan gitu, itu jiwa korsaya teman-temannya itu keluar gitu. Misalnya itu gak hanya tulisan sebenarnya, ada video YouTube yang modelnya dia bacain tulisan aja gitu. Ada muncul seruan ayo kita report bareng-bareng gitu atau cari orangnya gitu. Aku yang jadi wasit, stop jangan kayak gitu. Terus terakhir kemarin ini ada satu penulis, jadi kan di Terminal kan ada Mas Tutut bikin sistem yang Raja Cabe itu ya. Setelah menulis di atas 150 kalau nggak salah, dia akan dapat logo, istilahnya gelar lah gitu ya. Gambar mahkota cabe. Dan entah siapa yang memulai di grup Terminal itu diterjemahkan sebagai Raja Cabe. Nyebutnya sekarang Raja Cabe. Lucu juga tuh. Udah. Terus Raja Cabe di Terminal Mojok tuh saat ini hanya ada 2 orang. Satu Mas Seto Wicaksono yang domisilinya di Bogor, yang satu lagi Gusti Aditya, anak filsafat UGM, domisilinya di Bantul. Oh, ada di kelasku ya? Oke, ada kelas. Nah, Gusti ini di titik nadir studi akademiknya. Lagi skripsian tapi belum kelar gitu lah. Aku kan pernah nongkrong sama beberapa anak Terminal Jogja gitu. Jadi tahu, kamu tuh harusnya ngerjain skripsi toh. Tapi kok kamu tiap hari ngirim naskah ke Terminal masih 3-4 per hari loh ya Mas ya? 4 hari 3-4. Makanya dia jadi Raja Cabe gara-gara itu sih.
Terus udah kemarin kami bahas di grup terminal, di grup WhatsApp itu, Gusti kalau sampai Maret tahun depan belum lulus nanti di blacklist aja deh. Oh iya lah, ya harus lulus lah, masa enggak? Ya jadi teman-teman sekarang kalau Gusti ngide-ngide mau nulis apa di grup terminal, Gusti ingat skripsi gitu. Oh iya bagus. Jadi Gusti, jadi kalau nonton ini ya, saya sebagai kakak kelasmu dan sekaligus kepala suku Mojo menghimbau supaya lulus lah. Lulus bukan untuk kamu, lulus untuk orang tuamu. Jadi cara yang paling sederhana untuk membahagiakan orang tua ya lulus lah. Toh di Mojo nggak pernah kan Prim, kita kalau rekrut orang tuh ditanya lulus kuliah enggak gitu kan, nggak pernah. Tapi ini konteksnya beda. Iya. Gitu. Jadi lulus ya. Jangan malu-maluin filsafat kamu. Prim, dari sekian lama memantau sekian ratus, bahkan itu tadi kan memang hari ini 1000 jadi harus kita rayakan. Apa kelemahan mendasar penulisan secara umum di teman-teman, terutama di terminal ya? Gak punya gaya orisinal, selalu ikut-ikutan. Tapi bisa dijelaskan barangkali karena kebanyakan pemula atau amatir. Itu apa? Originalitasnya itu gaya menulisnya? Iya, yang identik dengan dirinya atau yang ketika redaktur baca, wah saya jarang sekali lihat model seperti ini, baik dari segi isu, tapi terutama dari segi penulisan, cara bercerita. Kayak ketika mulai pandemi, nyaris setiap hari aku menemukan naskah yang dimulai dengan di masa pandemi ini. Ketika itu terjadi serentak dan banyak sekali orang, dilakukan banyak orang yang mereka sebenarnya tidak terkoneksi. Itu kan artinya kan mereka merujuk kepada apa mungkin bacaan atau apa ya berita gitu. Artinya nggak punya, masih mengimitasi aja gitu. Dia baca apa diimitasi ini, apa diimitasi gitu. Ada beberapa yang punya gaya, tapi itu mungkin perbandingannya bisa 1:1000 ya. Saranmu untuk menyelesaikan satu persoalan ini adalah? Ya harus dicari dengan sadar. Kalau dia nggak menyadari bahwa itu harus ada kan nggak akan bisa ketemu juga. Tapi dulu waktu aku masih sering ngajar menulis, saya lebih suka menyebut otentitas ya. Seseorang dalam menulis itu salah satunya hanya bisa dicapai dengan cara dia menulis terus. Ya, karena itu seperti bunga, seperti buah dalam satu tanaman gitu. Supaya dia bisa muncul, ya, mau nggak mau harus akarnya kuat, harus batangnya kuat, harus daunnya kuat, baru muncul bunganya itu. Nah, menguatkan akar, menguatkan dahan, ranting dan daun sehingga nanti bunganya muncul dan buahnya muncul sebagai sesuatu yang kita sebut otentik gitu ya. Itu hanya bisa dilakukan dengan cara terus menerus dia menulis. Tentu dengan kesadaran bahwa suatu saat dia akan menemukan itu. Apalagi penyakit? Bukan penyakit, kekurangan. Kadang kan ada yang masih mengikuti ciri khas Mojok gitu ya. Dia merespon sesuatu dengan cara yang tidak biasa. Mungkin bisa logikanya diplesetin gitu. Tapi plesetan itu kan punya logikanya sendiri dan harus ketat. Nah itu kadang terbawa sama untuk memelesetkannya gitu, tapi terus logikanya kemana-mana gitu. Jadi jadi nggak lucu di mata editor sih menurutku ya. Sama yang terakhir sih karena ini passion gitu ya. Ya aku lelah aja kalau nemu orang nulis itu nggak bisa bedain huruf besar, huruf kecil, koma, titik, tabrak semua gitu kan. Ya merapikannya aja capek gitu. Padahal harusnya ngerapiin yang lain aja yang lebih penting. Gitu. Ya, aku bahkan menilai ini masih kalau ada penulis dia bukan yang dalam arti penulis yang sehari harus nulis 10 ya, produksinya besar gitu ya, nulis cuma 1-2 gitu lah. Tapi terus dia nggak teliti soal cara dia menulis, tipe banyak di mana-mana. Aku akan mulai berhati-hati untuk memperhatikan logikanya. Kayak ini orang nggak teliti deh. Jadi yang kasar aja, yang permukaan aja nggak teliti, apalagi dalamnya. Kadang sering jadi tolak ukur gitu. Itu rata-rata kalau penulis yang agak serius gitu menulis di terminal sehari bisa berapa kali? Serius. Maksud per orangnya. Per orangnya. Oh Gusti itu bisa kirim 3-4 itu. Mas Seto itu juga kirimnya banyak, tapi mungkin angka moderatnya ngirim 2 lah sehari, itu udah banyak sebenarnya. Sehari tapi terus-terusan itu 2.
Itu juga luar biasa loh. Beberapa aku tahu ternyata mereka punya target pribadi, Mas. Ngirim banyak itu karena misalnya pengen ngerjain naskah buku. Jadi dia punya target nanti tayang 30, oke nanti akan jadikan buku gitu. Iya, ya nggak apa-apa sih. Dan itu bagus ya. Tapi menulis secara kontinu itu juga persoalan tersendiri kan. Ya. Jadi kalau teman-teman di terminal sudah merasa itu satu hal yang penting dalam diri mereka, ya, saya kira itu menarik juga itu. Karena ya sekali lagi itu ya disiplin menulis kan nggak mudah gitu. Terus kedepannya nih Prim, terminal tuh kalau sampai 2.000, 3.000 penulis itu apa yang terbayang di dirimu itu? Mengelola sekian ribu penulis ya, orang yang sangat produktif dan punya wacana dan pasti haus dengan bacaan, punya sikap kritis tentu saja. Kalau nulis di Mojok kan saya asumsikan begitu. Tidak mungkin lah lolos di Mojok tapi kemudian paradigmanya sempit gitu kan. Rasanya sulit ya. Karena kita tahu tulisan yang dimuat di situ nggak mungkin yang seperti itu. Itu gimana tuh? Karena sekarang ini aja yang redaktur hanya 4. Jadi kan kami mengelola maksudnya berkomunikasi sama penulis ini kan berempat ini. Berempat ngurus. Katakanlah yang aktif sering berkomunikasi itu 1/4-nya. Itu aja sebenarnya udah mulai lelah gitu ya. Kalau nanti sampai 2.000, 3.000 ya udah Mas, pilihannya cuma satu, bikin partai. bikin jenjang gitu kan. Struktur pendidikan. Jadi dulu waktu kita ini ya, ingat gak Prima waktu kita baru nayangin 2, bukan sebelum ada terminal, kita baru nayangin 2 atau 3 tulisan setiap hari. Itu ada perasaan bersalah gitu ya. Karena ada tulisan-tulisan bagus yang gak bisa diakomodasi gitu. Atau setidaknya ada tulisan yang penting ya. Kalau bagus kan mungkin editor bisa menyentuh ulang, menyunting gitu ya. Tapi misalnya gagasannya orisinal gitu ya, bagus, tapi tidak bisa kita naikkan, itu rasanya kita sedang mematikan harapan orang. Dan bukan hanya itu kalau aku ya Prima, mematikan juga ini tulisan ada energinya yang penting diketahui oleh publik dan tidak bisa terdistribusikan dengan baik. Kalau di Mojok, ditayangkan di Mojok kan lebih punya potensi untuk terdistribusikan secara baik gitu. Dan lebih lama karena bisa dibaca kapanpun sampai sekian puluh tahun ke depan gitu. Dengan adanya terminal ini itu sudah mulai agak berkurang. Walaupun tidak semua tulisan terminal aku baca ya, tapi menurutku banyak hal penting yang mereka tulis di situ. Banyak. Dan itu artinya sebenarnya dari sisi yang ceruk sekecil itu, aku kok kayak ada optimisme tentang Indonesia ya. Wah ini agak berat terakhir ya. Karena ternyata kan banyak orang yang makin sebetulnya di luar soal orang berantem di medsos, di mana-mana gitu ya. Jadi sebetulnya ada banyak sekali orang-orang yang ternyata punya pikiran yang masih waras, memandang kehidupan dan memandang Indonesia gitu. Kamu sendiri merasakan itu nggak? Iya. Ya kalau ketika ya kita jadi tahu orang baik itu masih banyak gitu Mas. Singkatnya itu sih. Benar. Ya. Dan mereka bisa mengartikulasikan gagasan baik mereka, ya kan? Iya. Dan nggak apatis. Nggak apatis. Masih mikir sekitar gitu. Makanya mungkin Terminal Mojok jadi unik karena dia banyak konten lokalnya sih. Jadi orang masih nggak tercerabut dari sekitarnya gitu. Oh iya itu juga sih. Makanya sebetulnya ya idealnya mereka akan bukan diorganisir, kesannya apa sih? Dibuat satu sistem yang menarik gitu untuk bertemu di komunitas-komunitas di daerah mereka. Membuat jaringan mungkin ya jadi orang ketika dia punya bakat gitu dia nggak tenggelam gitu. Betul. Karena dari terminal juga kan kita makin meyakini bahwa sebetulnya menulis itu bukan profesi sih, tapi satu jenis keterampilan yang dibutuhkan sekalipun mereka menggeluti profesi lain, ya kan? Iya. Bisa untuk melepas stres, bisa untuk ya yang sering saya bilang ya merapikan pikiran kita kan. Dokter butuh itu, ustadz juga butuh itu, siapapun lah butuh itu, butuh merapikan pikirannya dengan cara menulis gitu. Oke. Harapanmu terhadap terminal? Aduh berat ini jawabannya nih.
Aku malah ini ya, ingin supaya teman-teman yang udah ada sekarang, kalau dia punya kepengenan apa gitu tuh, Mojok bisa fasilitasi itu aja. Karena masih banyak sekali penulis yang tulisannya ditolak, terus dia pengen di review. Kenapa ditolak, kesalahannya apa gitu tuh. Aduh, berat banget itu. Itu berat, tapi maksudnya itu sangat berarti. Gak banyak media yang melakukan itu, dan aku sendiri ketika belajar menulis. Banyak media? Gak banyak. Tidak banyak. Oke, sorry. Atau bahkan mungkin gak ada. Ditolak aja. Nah itu kan kami dilakukan ya tapi gak sering gitu. Nah itu aku ingat ketika aku dulu lagi belajar menulis, proses review itu mungkin yang 75% kontribusi terhadap pengetahuanku gitu. Jadi tahu ini salah gitu. Okay. Mungkin kita akan rekrut redaktur khusus untuk melakukan review ya. Atau pengembangan kapasitas. Ya. Mungkin setelah pandemi sambil keliling-keliling. Ya, sip. Oke, Prima, makasih ya. Ya, sama-sama. Ya, ditunggu pacarnya juga. Oke, teman-teman. Gitu ya, ini saya akhiri sampai di sini, dan mungkin lain kali kamu duduk di kursi ini ya, Lia. Oke, sampai ketemu lagi.